Teman-teman, saya kenalkan dulu, ini adalah Dewi yang zaman dahulu kala, zaman purba telepon saya. Dia di penjara ya, Nduk, ya, kamu waktu itu ya, Nduk, ya. Di penjara, videonya itu Dewi pernah memvideokan, saya sharekan. Terus akhirnya Dewi sekarang sudah pulang. Nah, Dewi ini korban juga, nanti tak bawa ke tempatnya Mas Uya juga. Jadi biar kalian itu percaya mbak cangkemku gitu loh, Rek. Wi, ceritakan nih, bagaimana mungkin kamu, bagaimana bisa kamu di Kamboja, kok beruntung kamu nggak di BTT, tapi sempat digebuk ya, Nduk? Miss ini live enggak? Aku live. Oh ya udah, enggak. Jadi gini, kemarin itu kan Miss, saya kan korbannya Ibu Ani. Miss ini tahu Soleh kan? Ah, Soleh ya? Oh ya, Soleh yang di BTT itu, Soleh yang di BTT tahu. Kita sama. Kok bareng kamu Soleh kan di BTT kayak? Kita sama satu agen, Bu Ani. Iya. Berarti Mbak Galih ini ya satu agent nih? Kalau Galih aku nggak kenal Miss, aku taunya yang orang Jepara itu. Yang Saleh pulang ginjalnya nggak ada itu? Iya, itu kita pulang sama. tinggal jenazah itu, terus? Iya. Nah, kalau Ibu Ani tuh cuma merampas uang saya Miss, 12 juta. Oh, yang rencananya kamu mau bawa pulang itu ya? Iya, yang itu sama, yang ini nggak taat sih, misalnya dijual di leader itu. Dijual di leader. Oh, jadi kamu cuma melayani nafsu aja? Iya. Tapi kamu nggak menipu orang, jadi kamu jadi maaf. Menipu Miss. Astagfirullahaladzim. Oh, yang nipu barang dong? Iya, jadi scammer Miss di sana. Jadi kamu itu dikasihkan ke orang yang sukses menipu yang jadi leader itu ya? Iya, yang dia bisa bantu saya untuk nipu-nipu, biasanya nggak diambil ginjalnya kayak cewek itu, biar nggak disetrum, nggak diajak gitu lah Miss. Terus Ibu Ani ambil uangnya dari mereka. Oh, karena kamu melayani leader itu, makanya ginjalmu kamu bisa selamat loh. Iya, karena saya mau Miss. Yang penting nyawa itu nempel di badan saya Miss. Astagfirullahaladzim. Lah anakku si cilik Miss. Iya, aku tahu Dok, makanya perjuanganmu berat. Iya. Kadang-kadang mana? Sayang. Dok, kok bisa kenal Ani itu bagaimana ceritanya sih, Dok? Jadi ceritanya gini Miss, kan waktu itu saya nyari pekerjaan di Hong Kong kalau nggak Macau. Oh ya, terus? Ya kan, nah saya kan bekasnya Singapura Miss, Singapura. Saya mau kerja di Macau. Nah, saya cari iklan-iklan di Facebook itu loh Miss. Nah, Ibu Ani ini chat lah Miss sama saya. Chat, ya telepon, chat 1 bulan loh Miss, kita kenalan itu. Dia tuh sering ngeluh tentang keluarganya. Ya gimana sih TKW Miss? Kan jauh dari mental kan diajar ya. Nah, terus habis itu kita WhatsAppan, video call, dia tuh baik banget Miss. Baik banget gitu ya? Baik, nggak ada tambang-tambang menipu itu Miss. Pertama kerja itu ditawarin di Thailand karena dia punya restoran di Kamboja kan Miss. Oke, Nah, terus habis itu di Kamboja, dia punya restoran di Kamboja tapi bukan Thailand waktu itu, tapi saya ditawarin restoran di Thailand. Terus habis itu setelah satu minggu sebelum berangkat itu baru dipindah, wih kayak mana kalau kamu kerja di restoranku aja, orderan banyak banget loh, gitu kan Miss, selalu lah. Nah, habis itu dibeliin dah tiket sama dia di Malaysia, Jogja Malaysia. Habis Jogja Malaysia tuh nginep Miss, terus tiket ke hotel Vietnam. Nah, setelah itu dijemput naik mobil sama Bu Miss. Nah itu, di situ aku sempat komplain sama Bu Ani, Bu, kok ke Kamboja Bu, kan perjanjiannya Thailand. Wis toh Bu, yang ngawahi sampai itu tetap tanggung jawabku. Nah, pesan itu aku. Gitu Miss. Terus ya udah, karena mau balik juga nggak ada uang, bismillahirrahmanirrahim lah, masuklah ke portal Kamboja itu. Masuk ke portal Kamboja, terus? Itu daerah perbatasan Vietnam Kamboja, namanya Mok Bai. Nah, setelah Mok Bai itu diurus semua visa, semua itu gampang sekali loh Miss. Masuk ke situ tuh ada orang lain terus visa kita, tok imigrasi itu gampang sekali. Oke. Di bawah itu saya dilihat sama cewek itu, terus mereka transaksi uang lah Miss. Oke, untuk membawa kamu masuk itu ada transaksi uang? Iya, itu ada transaksi uang di bawah, terus saya dibawa naik motor ke pasar. Nah, ke pasar itu aku samperin aja sana. Terus habis itu Miss, kita dibawa ke pasar. Nah, pasar itu di tempat kayak kedai minum itu banyak cowok-cowok juga kan. Setelah itu
lalu aku diculik sama bos Tiongkok. Oh, terus? Nah, bos Tiongkok itu baru tahu saya ini kalau dia itu bos kita. Dia ada transaksi uang sama ceweknya itu. Terus? Banyak kok mis transaksi uang kayak kita kayak dijual beli itu loh. Terus baru saya dibawa naik mobil. Nah, mobil itu kita masuk ke apartemen. Nah, di apartemen itu baru saya ketemu Ibu Ani itu di sana, dia sebagai translator. Oh, dia jadi translator Di perusahaan kami. Oke. Terus? Nah, setelah itu saya istirahat, itu jam Ibu Ani bangun saya di situ saya baru kan saya tidur di kamar Ibu Ani. Terus? Di kamar itu saya buka lemari nih, memang tak sengaja tak buka, nemu paspornya dia, KTP-nya dia, terus tak foto, tak ini ke saudara saya. Aku bilang Kamu ada, Dok? Data-datanya dia ada nggak? ada mis, semua data anaknya pun saya ada. Oke, siap. Berarti kamu nanti kirimkan ke Mas Uya. Kamu tak undang di tempatnya Mas Uya belum nggak, Dok? Mau mis? Mau ya? Kita ungkap semua, kamu pegang datanya Ani tersebut kan? Datanya Ani, datanya anaknya saya cari tahu selama saya di Kamboja. Pinter. Banyak sekali orang yang menyusup di sini. Saya tahu beberapa orang itu menyusup di sini. Jadi saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Dan banyak youtuber atau banyak juga orang Kamboja yang sudah menolong orang-orang kita, orang-orang yang Indonesia yang berada di sana. Karena itu saya selalu mengingatkan buat teman-teman, khususnya yang belum pernah tahu tentang Kamboja. Saya juga nggak pernah tahu tentang Kamboja, tetapi berdasarkan info A1, satu orang jika kepingin organ tubuhnya selamat tanpa disakitin dan dianiaya, mereka harus mencari 5 kepala untuk diserahkan kepada penipu. Jadi 5 kepala, 5 nyawa. Jika kamu tidak ingin disakitin tubuhmu, tidak ingin diambil organmu, dan kamu tidak bisa bekerja sebagai penipu di sana, maka kamu harus mencari pengganti 5 orang. 5 orang untuk menggantikan nyawamu. Dan cerita dari Mbak Dewi, dia serahkan tubuhnya untuk ditompai laki-laki hanya ingin menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, maka Mbak Dewi pun tinggal nama. Mbak Dewi dijanjikan bekerja di Macau, di Taiwan, di Hong Kong, tanpa proses yang benar. Inilah yang saya katakan, proses yang benar. Memang di PT itu sengsara, tetapi kalian akan mendapatkan tempat yang indah. Kenapa? Dilindungi oleh negara,